Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rana, mahasiswa jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka Pokjar Purbalingga. Nomor induk mahasiswa 857582959. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah media dan sumber belajar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Novi selaku dosen dari mata kuliah media dan sumber belajar yang selalu senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi semua mahasiswa. Sebelumnya, saya telah membuat rancangan dari media belajar yang mencakup aspek kognitif dan matematika anak. Berikut rancangan yang sudah saya buat menjadi sebuah media belajar. Media belajar ini saya tunjukkan untuk anak usia 4-5 tahun atau yang berada di jenjang TKA. Media belajar ini mencakup bukan hanya aspek kognitif, namun beberapa aspek perkembangan yang lain, seperti nilai agama dan moral. Anak mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Lalu, anak-anak juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena mereka ingin tahu bagaimana cara bernyanyi ini. Anak mengenal angka dan anak mengenal bentuk geometri. Selanjutnya, sosial emosional anak juga akan terangsang dengan bermain dan belajar bersama teman-temannya. Selanjutnya, anak-anak juga belajar bahasa dengan menyebut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan menyebut kata ulat yang juga perlu dengan bimbingan guru. Alat dan bahan yang saya perlukan untuk membuat media belajar rancangan saya adalah kardus bekas, kertas manila warna, kertas lipat, pensil, penggaris. Lalu saya juga menggunakan cetakan lingkaran, saya menggunakan cetakan gelas. Selanjutnya, saya juga membutuhkan lem kertas dan lem kayu, juga kuas. Proses pembuatan dari media belajar yang saya buat ini, pertama saya memotong kardus berukuran besar menjadi 2 bagian. Saya ambil bagian depan dan bagian belakang. Setelah saya potong, saya sisihkan yang bagian kecil, lalu bagian depan dan belakang saya satukan menggunakan lem kayu yang saya kuaskan di bagian depan belakangnya, lalu saya tempelkan menjadi satu. Setelah kering, selanjutnya saya akan menutupi permukaan kardus dengan kertas manila warna agar menjadi lebih menarik. Selanjutnya, menunggu kering, saya membuat lingkaran sebanyak 12 buah. Saya menggunakan tatakan gelas untuk mencetak lingkarannya. Selanjutnya, lingkaran yang sudah saya buat, saya tempeli dengan kertas lipat warna-warni untuk menarik dan lebih bagus lagi. Saya juga menggunakan lem kayu untuk menempelkan supaya lebih kuat. Selanjutnya, selesai membuat lingkaran, saya membuat beberapa kotak. Saya membuat 10 kotak yang nantinya akan saya tempelkan ke badan ulat. Kotak tersebut saya tulisi angka 1 sampai 10 dan di setiap angkanya saya gambari bentuk geometri persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, setelah itu saya membuat banyak bentuk lingkaran, segitiga, dan persegi menggunakan kertas manila yang tersisa. Nah, untuk lingkarannya saya juga menggunakan kardus sisa dari kardus bekas yang saya buat untuk alasnya. Selanjutnya, saya menempelkan satu persatu bentuk lingkaran ke alas ke papan media belajar saya menggunakan lem kayu, karena jika menggunakan lem kayu akan lebih kuat dibandingkan menggunakan lem kertas. Saya tempel satu persatu, setelah kering baru saya tempelkan kotak-kotak di setiap bagian ulat. Lalu selanjutnya saya hias supaya
media belajar ini diminati oleh anak dan anak merasa tertarik untuk bermain dan belajar. Cara main dari media belajar ini, pertama-tama nanti saya akan mengumpulkan anak dalam bentuk lingkaran. Anak duduk dalam bentuk lingkaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu media belajar ini. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dan proses pembuatannya. Media belajar ini juga bisa dibuat di rumah untuk orang tua dan anak-anak untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak, karena alat dan bahan yang diperlukan sangat mudah dijumpai di sekitar rumah dan beberapa dapat dibeli di toko. Dan untuk pembuatan media belajar ini tidak membutuhkan banyak biaya karena menggunakan bahan bekas, yaitu kardus. Selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab kepada anak. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa yang tertempel di media belajar ini? Hewan apa? Ya, ulat. Ulat merupakan ciptaan Tuhan. Anak-anak, saya harap dengan belajar media yang saya buat ini, anak-anak lebih mengenal Tuhan, takut akan Tuhan melalui ciptaannya. Dan anak-anak juga memiliki pengetahuan baru tentang berbagai macam ciptaan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada anak berbagai macam bentuk geometri dari lingkaran, segitiga, dan persegi. Lalu anak-anak diharapkan untuk menyebutkan angka-angka yang sudah saya tulis. Dari sini anak-anak akan belajar bahasa dengan menyebutkan angka 1 sampai 10. Selanjutnya saya juga akan membantu anak-anak dan anak-anak juga akan menjawab kira-kira di setiap angka ada bentuk apa yang tergambar di situ. Ya, ada segitiga, lingkaran, dan persegi. Saya harap dengan anak-anak usia 4-5 tahun belajar media belajar yang saya buat ini, anak-anak lebih mengetahui angka 1 sampai 10 dan juga dasar-dasar bentuk geometri 2 dimensi, 3 bentuk geometri yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Selanjutnya saya akan menunjuk anak untuk menyebutkan dan memilih kira-kira mereka mau yang mana. Misalkan anak mau menunjuk angka 3. Angka 3, di dalam angka 3, di kotak angka 3 tergambar bentuk apa ya? Segitiga. Wah, betul, segitiga. Lalu saya akan mempersilahkan anak-anak untuk mengambil bentuk segitiga yang tadi sudah saya kenalkan terlebih dahulu. Anak-anak diharapkan untuk bisa menghitung sesuai dengan yang dia tunjuk, kotak yang dia tunjuk seperti ini. 1, 2, 3. Lalu anak-anak bisa memasukkannya ke dalam kotak bagian bulat yang tergambar bentuk segitiga dan angka 3. Selanjutnya misalkan 9 lingkaran. Ada yang menunjuk lagi, saya akan bergantian mempersilahkan anak untuk menunjuk angka yang disukainya. 9, ambil 9 lingkaran dengan dibimbing dengan guru tentunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu anak-anak bisa memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Dengan terus mengulang terus-menerus, anak-anak menyebutkan dan berhitung angka 1 sampai 10. Diharapkan anak bisa mengetahui angka 1 sampai 10 untuk perkembangan kognitifnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari media belajar yang saya buat. Media belajar yang saya buat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran dari ibu dosen sangat saya perlukan untuk menjadikan saya pribadi yang lebih baik, menjadikan saya guru yang lebih baik, agar saya bisa membuat media belajar yang lebih baik ke depannya untuk anak usia dini.
Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.